Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mikrobiologi pangan pertemuan ketiga, tapi sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, materi hari ini terkait dengan reproduksi bakteri. Di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas sedikit ya, saya sudah singgung terkait reproduksi bakteri ini khusus sekali. Nah, pekan lalu kita sudah belajar karakteristik, salah satunya adalah reproduksi bakteri. Kita juga sudah belajar struktur-struktur bakteri yang berperan di dalam reproduksi bakteri ya. Mudah-mudahan pekan lalu teman-teman memperhatikan dengan baik dan teman-teman bisa paham. Oke. Perkuliahan ini tujuannya adalah memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai reproduksi bakteri secara aseksual dan secara seksual. Ya. Nah, pelan-pelan saya akan menjelaskan, teman-teman perhatikan baik-baik karena nanti ini gambar semua slide-nya. Baik, pertama yang harus teman-teman pahami adalah bakteri bisa memperbanyak diri dengan dua cara. Jadi bakteri itu cepat sekali berkembang biaknya. Nah, mereka bisa berkembang biak itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif atau reproduksi tidak kawin atau tidak memerlukan dua bakteri. Jadi hanya satu bakteri saja dia bisa memperbanyak diri. Ya, caranya dengan pembelahan biner atau membelah diri. Itu caranya ya. Yang kedua, reproduksi seksual. Jadi ini reproduksi reproduksi generatif, atau reproduksi kawin, atau reproduksi yang melibatkan dua bakteri, ya, atau reproduksi pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri yang lain. Ini adalah reproduksi seksual. Caranya bagaimana? Ada tiga, yaitu secara konjugasi, transduksi, dan transformasi. Ya, kita akan bahas satu-satu. Saya akan menjelaskan pelan-pelan. Teman-teman tolong perhatikan baik-baik slide-nya ya. Oke, yang pertama, ini adalah pembelahan biner atau binary fission atau membelah diri. Ya, jadi ada 4 tahap, teman-teman perhatikan ini yang saya tunjuk, ada 4 tahap. Ini tahap 1, ini tahap 2, tahap 3, dan ini tahap 4. Nah, yang atas ini saya akan menjelaskan organel-organel sel yang berperan dalam pembelahan biner. Ya, organel-organel sel bakteri yang berperan dalam pembelahan biner. Yang pertama, untuk pembelahan biner, bakteri ini akan melibatkan ini. Ini materi genetik. Ya, ini materi genetik yang ada di dalam bakteri yaitu berupa DNA. Ya, kemarin kita sudah bahas di dalam bakteri ada nukleoid dan ada plasmid yang berisi DNA. Ya, ini adalah materi genetik bakteri, materi genetik DNA ya. Nah, di dalam materi genetik ini ada yang namanya origin of replication atau titik untuk memulai tahap replikasi. Replikasi itu perbanyakan diri. Jadi dia punya titik di mana memulai untuk bereplikasi. Origin of replication ini biasa kita sebut titik ori. Nah, dia punya titik ori. Lalu yang kedua, perhatikan teman-teman, ini yang saya tunjuk, dia dinding sel. Yang kedua organel dinding sel. Yang selanjutnya adalah plasma membran. Jadi dia nanti saya pernah singgung membran plasma di dalam bakteri itu dia bisa melakukan invaginasi, ya. Oke, lalu ini adalah contoh dari bakteri misalnya sel E. coli, ya. Bagaimana cara dia membelah diri? Nah, ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama, tadi bakteri ini punya materi genetik berupa DNA. Nah, DNA ini punya titik ori, titik di mana si bakteri ini akan memperbanyak diri, akan memulai perbanyak diri atau bereplikasi. Ini namanya titik ori. Ya.
Dari yang tadinya hanya punya satu titik ori, nanti si bakteri ini bereplikasi. Ketika titik ori ini sudah bereplikasi, maka yang tadinya hanya satu, dia menjadi ada dua di dua sisi yang berlawanan. Ya, di tiap sisi, di tiap ujung sisi dia punya dua titik ori setelah melakukan replikasi. Nah, ini dengan bantuan banyak, ada bantuan DNA polimerase, ya. Jadi ini satu titik ori di dalam materi genetik bakteri akan menjadi dua titik ori di tiap ujung. Ya. Lalu yang ketiga, tadi saya bilang membran plasma pada bakteri itu bisa melakukan invaginasi atau melengkung ke dalam. Nah, ini membran plasma bisa melengkung ke dalam. Nah, setelah melengkung ke dalam begini, tiap-tiap materi genetik, dinding sel ya, dan organel yang lain ini akan membelah. Akan sedikit membelah ya, tapi belum membelah sempurna. Ya, jadi ini akan membelah, masing-masing memiliki titik ori pada materi genetiknya. Ya. Lalu setelah invaginasi terjadi sitokinesis sempurna atau terjadi dua sel anakan. Nah, jadi dia ini sudah membelah sempurna dan terjadi dua sel anakan, di mana masing-masing sel ini mempunyai satu titik ori yang bisa melakukan replikasi lagi. Jadi dari satu sel tunggal, ya si bakteri satu sel tunggal ini bisa menghasilkan dua sel anakan. Jadi satu, jadi dua. Jadi nanti ini masing-masing kedua ini masing-masing membelah lagi menjadi dua. Jadi dari satu bisa jadi dua, bisa jadi empat, dan seterusnya. Gitu ya, paham? Oke, ini secara aseksual pembelahan biner. Ya, dan ini prosesnya terjadinya sangat-sangat cepat. Oke, itu tadi pembelahan biner, mudah-mudahan teman-teman paham. Lalu yang kedua, setelah tadi secara aseksual dengan cara membelah diri atau pembelahan biner, kita akan lanjut ke secara seksual. Ya, tadi ada 3. Secara seksual itu berarti dia melibatkan dua bakteri, ya, atau dia memindahkan satu bakteri memindahkan materi genetik satu bakteri ke bakteri yang lain. Ya, secara seksual yang pertama adalah konjugasi. Jadi konjugasi ini adalah prinsipnya memindahkan materi genetik atau DNA dari bakteri yang satu, kita sebut bakteri donor atau bakteri pemberi. Ya. Lalu yang kedua bakteri resipien. Resipien ini atau bakteri penerima. Jadi seksual ini harus ada dua bakteri. Ya, jadi konjugasi itu memindahkan materi genetik yang satu ke materi genetik yang kedua. Itu konjugasi ya. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama diperhatikan baik-baik yang saya tunjuk. Di sini ada materi genetik DNA kromosom nih di bakteri, ada DNA ya, bakteri donor. Lalu teman-teman sudah ingat ya, ada plasmid. Ya, plasmid ini isinya DNA yang melingkar. Ya. Nah, terus teman-teman juga masih ingat pekan lalu kita bahas salah satu fungsi dari pili atau pilus adalah mentransfer materi genetik ya. Jadi ini adalah pilus seksual. Pilus yang bisa mentransfer materi genetik. Nah, jadi ada pilus, ada plasmid, ada DNA kromosom. Ya. Jadi dia akan mentransfer melalui pilus. Nah, jadi tahap yang kedua ini adalah pelekatan pilus. Jadi si bakteri donor ini dia punya pilus seksual, pilus yang panjangnya lebih panjang dari pilus yang lain. Pilus yang lain kan seperti rambut-rambut. Nah, kalau pilus seksual biasanya dia lebih panjang bentuknya. Dia akan menempel kepada bakteri yang resipien yang siap untuk menerima materi genetik. Ya, jadi dia akan melekat nih pilusnya. Nah, setelah itu, si plasmid yang berisi DNA ini, dia akan mulai itu dari titik orinya, dia akan melakukan DNA polimerase atau pemanjangan DNA. Dia akan masuk melalui si pilus ini. Jadi si pilus ini sebagai jembatan.
ya. Dia akan memasukkan materi genetik atau DNA yang ada di bakteri donor ke dalam bakteri resipien. Ya, jadi di sini ada pemasukan atau pemindahan materi genetik bakteri donor ke bakteri resipien. Lalu pilusnya kemana? Pilus itu kan dia sebuah kandungannya protein ya, jadi dia cepat melebur, ya. Jadi dia cepat melebur, lalu dinding selnya ini akan melekat gitu. Kedua dinding sel si bakteri donor dan bakteri resipien ini akan melekat, lalu terjadi perpindahan, ya, materi genetik. Ya, jadi si pilus ini sebagai jembatan. Nah, lalu setelah itu terpisah lagi. Jadi dia tidak menyatu, hanya memindahkan saja, lalu setelah itu dia terpisah lagi dan bakteri yang tadi resipien yang menerima materi genetik yang baru akan memiliki pilus seksual lagi. Jadi seperti ini. Jadi hanya proses pemindahan materi genetik dari bakteri A ke bakteri B melalui jembatan pilus. Begitu caranya. Ya, ini secara seksual. Jadi nanti yang donor ini dia punya karakteristik yang mirip dengan bakteri yang old donor, yang donor awal. Begitu ya. Paham? Semoga bisa dipahami. Lalu yang selanjutnya, ini reproduksi seksual secara transduksi. Jadi kalau transduksi itu dia pemindahan materi genetik dengan bantuan virus. Nah, ini teman-teman, yang saya tunjuk, ini adalah virus, ini adalah struktur virus yang menginfeksi bakteri. Namanya bakteriofag. Ya, virus yang menginfeksi bakteri namanya bakteriofag. Nanti di bab virus saya akan lebih rinci menjelaskan struktur dari bakteriofag ya. Jadi cara bakteri melakukan transduksi ini adalah yang pertama ketika ada bakteri, misal kita sebut bakteri donor nih ya. Dia punya plasmid kan, dia punya materi genetik. Nah, ada virus yang menginfeksi bakteri ini. Ya, jadi virus itu dia bisa tumbuh ketika dia menginfeksi sel inang. Misalnya sel inangnya sel bakteri, dia akan masuk tuh, dia akan memasukkan materi genetik. Ketika virus ini kaki, jadi dia akan masuk jarum, nanti strukturnya akan saya jelaskan. Masuk nih materi-materi genetik virus. RNA, pokoknya si virus ini, si bakteri ini sudah terinfeksi virus. Semakin lama, semakin banyak virus yang ada di dalam bakteri. Ya, jadi materi genetik yang ada di dalam bakteri ini didominasi oleh virus. Akhirnya lama-lama si bakteri ini udah tidak sanggup, saya sudah tidak punya jati diri lagi gitu, karena di dalamnya sudah diinfeksi oleh virus. Akhirnya si bakteri ini lisis, bakteri ini pecah. Nah, kalau bakteri ini pecah, otomatis virus yang ada di dalamnya ada yang mati, tapi ada juga yang berusaha untuk mencari sel inang yang baru. Nah, kalau di dekatnya ternyata ada bakteri yang siap menerima, yang siap diinfeksi lagi, atau kita sebut bakteri resipien, maka si virus ini akan menginfeksi kembali bakteri si resipien ini. Dia akan memasukkan materi genetik yang tadinya di bakteri donor, dia akan masuk nih ke bakteri resipien, sehingga materi genetik yang ada di awal ini akan masuk juga ke dalam bakteri yang baru, sehingga si bakteri ini juga akan mempunyai DNA yang mengandung DNA yang ditransfer oleh virus ini. Ya, jadi dia punya materi genetik yang baru yang mirip dengan bakteri donor, dan ini adalah bakteri hasil dari transduksi. Ya, jadi transfer materi genetiknya itu lewat virus. Ya, kalau tadi yang pertama konjugasi itu lewat jembatan pilus, kalau ini transduksi ini lewat virus. Ya, jadi ada virus yang menginfeksi. Paham ya? Oke, lanjut yang ketiga,
transformasi. Jadi reproduksi seksual secara transformasi. Transformasi ini jadi pemindahan materi genetik yang ada di lingkungan. Ya, jadi si bakteri ini mengambil materi genetik yang ada di lingkungan. Kok bisa? Bagaimana caranya? Jadi begini, kalau ada sel bakteri yang lisis atau sel bakteri yang pecah, maka materi genetiknya akan keluar dari sel bakteri tersebut dan akan berada di lingkungan. Kalau misalnya materi genetik ini ternyata cocok dengan suatu bakteri, ya, dengan bakteri yang ada di dekatnya, maka si bakteri yang baru ini, dia akan melekatkan materi genetik itu di dinding sel membran plasmanya, ya. Lalu secara perlahan dia akan bertransformasi, akan memasuki materi genetik ini akan memasuki materi genetik yang ada di dalam bakteri yang baru. Sehingga materi genetik yang ada di bakteri yang baru ini mengandung materi genetik pada sel bakteri yang sudah lisis. Jadi dia mengambil dari lingkungan. Nah, contohnya misalnya jadi Streptococcus misalnya, Streptococcus SP misalnya gitu ya, yang tadinya tidak tadinya tidak patogen misalnya gitu ya, tidak jahat, lalu dia lisis ya, atau tadinya ini adalah misalnya Streptococcus pneumoniae misalnya ya, misal ini saya kasih contoh biar terbayang. Misalnya ini Streptococcus pneumoniae yang sangat patogen gitu ya, yang sangat berbahaya. Lalu si bakteri ini yang saya tunjuk ini dia tidak berbahaya, Streptococcus, bisa Streptococcus SP gitu ya. Nah, ketika dia mengambil memasukkan bakteri ini karena dipaksa untuk masuk atau karena memang dia sejenis gitu ya, bisa melekat gitu ya di bakteri yang baru ini, maka materi genetik ini akan masuk, dan materi genetik yang ada di bakteri yang baru ini dia akan mengalami mutasi sehingga terjadi rekombinasi materi genetik di dalamnya. Nah, nanti si bakteri yang baru ini dia karakternya bisa seperti Streptococcus pneumoniae ya, jadi berbahaya. Jadi seperti itu, materi genetik itu sangat menentukan karakteristik dari si bakteri. Ini namanya bakteri yang sudah tertransformasi ya. Begitu. Ini materi genetiknya dari lingkungan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan reproduksi bakteri. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Akan absen di 2 tempat, di LMS Unida dan di kolom komentar sampai perkuliahan berakhir. Setelah itu komentar akan saya nonaktifkan. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.